Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita patut bersyukur atas perkenanan Tuhan kita boleh berjumpa kembali pada saat ini. Bersama saya, Pendeta Mela Sutami yang melayani di Resort GKS Semitau akan membawakan perenungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mohon agar Tuhan yang menyatakan hikmat kepada kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pemberita atau pendengar yang baik, tetapi boleh menjadi pelaku firman yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini Amsal pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian, memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada saat ini saya beri tema, Mari berhikmat. Berbicara tentang hikmat atau pengetahuan, pada saat ini dalam kitab Amsal, Raja Salomo tidak membedakan keduanya. Istilah pengetahuan dan hikmat dipakai silih berganti untuk mewakili makna yang sama, yaitu bijaksana. Hikmat berawal dari kemampuan untuk melihat dan mendengarkan. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, zaman ini pendidikan dianggap sebagai jalan menuju sukses. Tak heran banyak orang tua memasukkan anak terkasih mereka ke sekolah yang menurut mereka sangat terbaik untuk mempersiapkan anaknya punya masa depan yang lebih baik. Ini tidak salah, tetapi harus disadari bahwa kesuksesan bukan semata-mata bicara masalah kemapanan materi. Penulis Amsal sadar bahwa apa yang diperlukan orang-orang muda atau anak-anak adalah kesiapsediaan mereka untuk segala sesuatu yang akan mereka jalani, akan mereka hadapi dalam keberadaan kehidupan mereka. Penulis Amsal sadar benar tentang apa yang diperlukan generasi muda. Karena belum banyak makan asam garam kehidupan, orang muda sering disebut naif sebab bertindak tanpa pikir panjang dan hanya mengikuti ego atau hawa nafsu. Akibatnya orang muda sering terjatuh ke dalam lubang yang sama meski dinasihati berulang kali. Mungkin usia kita tidak lagi muda, tetapi apakah karakter semacam itu ada pada kita? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kumpulan Amsal ini ditulis untuk menolong orang bertumbuh dalam iman sehingga memiliki hikmat dalam moral dan etika. Penulis Amsal berpendapat bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, seperti yang terdapat dalam ayat yang ke-7. Ini akan tampak dari tunduknya seseorang pada hakikat atau pada kehendak Tuhan dan kerinduannya untuk tidak berdosa melawan Tuhan. Itulah hikmat yang dimaksud penulis Amsal, yaitu hidup sesuai sudut pandang Allah. Hikmat memampukan orang untuk memahami pengajaran dan berbagai bentuk pengajaran tersebut bisa dipahami oleh orang yang memiliki hikmat, sehingga ia bisa menjadi lebih pandai. Bukan hanya pandai dalam melakukan sesuatu, melainkan untuk melakukannya dengan benar, adil, dan jujur. Penulis Amsal menyatakan bahwa hikmat diperlukan juga oleh orang yang sudah bijak agar makin berhikmat. Tidak banyak orang mencari hikmat, tetapi sebagai orang beriman, kita tahu bahwa hanya dengan hidup takut akan Tuhan, orang akan tahu bagaimana ia harus hidup, bagaimana ia harus mengatasi masalah, bagaimana ia harus mengambil keputusan, bagaimana ia harus tegak di tengah badai yang menantang iman.
Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak semua orang dapat memiliki hikmat karena hikmat bersumber dari Tuhan. Hanya mereka yang hidup di dalam Tuhan yang dapat memperolehnya. Sebab dasar dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan adalah kehidupan yang menghormati Tuhan, menginginkan dan meninggikan Tuhan, mengutamakan Dia dan menaati firman-Nya. Oleh karena itu, sebagai orang yang tidak beriman kepada Tuhan, kita tidak akan bisa memilikinya, sepandai ataupun sehebat apapun kita. Sebaliknya, mereka yang beriman kepada Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidupnya dapat memiliki hikmat. Pikiran, sikap, dan tindakan yang diserahkan ke dalam kendali Tuhan akan memampukan seseorang menjadi pribadi yang berhikmat. Adakah kita hari ini termasuk orang-orang yang berhikmat? Ketika kita menghadapi kesulitan, kita akan dimampukan untuk memilih yang benar dan diperkenan olehnya. Ketika orang lain meminta pendapat, kita pun dapat dimampukan untuk menuntun orang pada kebenaran karena hikmat dari Tuhan. Maukah Anda memiliki hidup yang demikian? Oleh sebab itu, sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Karena setiap orang percaya yang menjadikan hidupnya menjadi bagian yang seturut dengan kehendak Tuhan dengan cara hidup yang takut akan Tuhan, ia akan dimampukan untuk berhikmat. Dan jangan lupa, dalam keberadaan kehidupan kita melalui firman Tuhan pada saat ini kiranya menjadikan kita orang-orang yang saling melengkapi, bahkan boleh juga memperlengkapi orang muda yang ada di depan kita. Dengan hikmat ini agar mereka pun piawai menata hidup mereka di dalam Tuhan dan sebagaimana kita telah melakoninya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami mohon agar hikmat yang Tuhan percayakan kepada kami memampukan kami untuk melakukan hidup yang tunduk taat dan setia. Berkati kami ya Tuhan, tuntun dan lindungi kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.